Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Bailu, topan Jepang nomor 10, terletak 509 km di timur Yokosuka, Jepang, dan telah bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan 37 km per jam, 20 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 5,2 meter, 17 kaki. Bailu telah bergerak pada jalur yang stabil ke arah timur laut selama beberapa hari terakhir, di sepanjang sisi barat Laut Punggungan Subtropis. Model global menunjukkan punggung bukit akan segera memulai reposisi cepatnya ke barat daya dan setelah proses ini dimulai, Bailu akan segera bergeser ke jalur yang lebih ke timur di sepanjang sisi utara punggung bukit. Saat punggung bukit dan Bailu semakin menjauh satu sama lain, gradien kemudi akan melemah, dan Bailu mulai melambat paling cepat dalam 24 jam berikutnya. Dalam waktu sekitar 2 hari, wilayah Kol berkembang di selatan Bailu. Di antara punggungan subtropis yang saat itu berada di selatan Tokyo dan punggungan subtropis yang sedang terbentuk bergerak dari timur, yang berada di dekat garis penanggalan. AE harian selatan sel ini saat Bailu melewati utara wilayah Kol ini, kecepatan lintasan melambat secara signifikan karena hanya akan ada sedikit gradien kemudi saat ini. 2 hari berikutnya, saat punggung timur terbentuk, Bailu bergeser ke lintasan yang lebih ke arah timur laut dan mulai menambah kecepatan sekali lagi, terus melaju ke arah timur laut sepanjang sisa perkiraan. Sementara sistem tersebut tampaknya telah terkonsolidasi menjadi pusaran tunggal, setidaknya untuk saat ini, dan kondisi geseran dan aliran keluar mendukung intensifikasi. Suhu permukaan laut yang dingin dan pengaruh udara kering secara efektif akan mengimbangi kondisi tingkat atas yang menguntungkan. Bailu diperkirakan akan mempertahankan intensitasnya selama 2 hari ke depan sebelum melemah akibat peningkatan geseran dan penyerapan udara kering secara drastis. Sistem ini akan memulai transisi ekstratropis, ETT, dalam 3 hari dan diperkirakan akan menyelesaikan ETT dalam 4 hari dan paling cepat dalam 84 jam ke depan. Panduan lintasan deterministik tetap sesuai dengan baik, dengan ketidakpastian lintas-lintasan sepanjang 213 km pada 3 hari, meningkat sedikit dalam 4 hari. Penyebaran sepanjang lintasan meningkat menjadi 185 km pada 3 hari dan 278 km pada 4 hari. GFS tetap berada di sisi kanan amplop dan merupakan alat bantu konsensus tercepat. Sementara GAWM dan ECMWF diposisikan di sisi kiri dan paling lambat. Perakiraan JTWC ditempatkan sedikit di sebelah kanan dan sedikit lebih cepat daripada rata-rata konsensus. Dengan lindung nilai terhadap GFS, dan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Panduan intensitas juga menunjukkan kesesuaian yang baik. Dengan semua anggota konsensus menunjukkan fluktuasi kecil antara 65 sampai 75 km per jam, 35-40 knot, selama 60 jam ke depan, diikuti oleh penurunan yang cepat. Perakiraan JTWC konsisten dengan konsensus rata-rata selama 2 hari ke depan kemudian menyimpang sekitar 20 km per jam, 10 knot, lebih tinggi karena kecenderungan model untuk melemahkan siklon tropis. Terlalu cepat selama ETT. Peringatan nomor 7. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.